Ya, terima kasih kita ketemu lagi ya Pak pada saat ini. Eh, Manakah yang lebih penting, perpuluhannya atau jiwanya diselamatkan? Kalau orang berpikir kalau jiwanya tidak terselamatkan, at least uangnya kita dapatkan. Nah, kalau pernyataan seperti itu, kita sebagai orang Kristen, fair enggak seperti itu? Nah, itu menjadi suatu debatable ya. Kita bisa diskusikan mengenai itu. Tetapi yang jelas, perpuluhan itu adalah gambaran dari iman seseorang itu. Kalau begitu, yang dibangun pertama adalah mendekatkan orang itu kepada Tuhan, imannya dikuatkan, dan percayanya akan bertumbuh. Caranya bagaimana? Caranya adalah di suatu majelis gereja, biasanya ada pertemuan khusus juga antara ketua-ketua dengan pendeta. Kalau di sini saya dengar itu dengan istilah pastoral. Jadi apakah sesungguhnya yang dibahas di dalam pertemuan dengan pendeta dan kenapa itu perlu ada? Karena memang di setiap gereja ada isu-isu yang sangat rahasia yang tidak perlu dibawakan bahkan kepada majelis, sebab rahasia itu adalah personal. Kalau saya bicara mengenai personal, itu termasuk masalah keluarga, itu termasuk perpuluhan. Kalau saya bilang itu juga termasuk pada keluarga tadi adalah perkawinan. Jadi karena itu sekarang kita diskusikan hanya mengenai perpuluhan. Pendekatan yang seperti apakah yang perlu kita buat untuk mendukung anggota itu setia memberikan perpuluhan dengan percayanya kepada Tuhan secara sukarela. Itulah sebenarnya yang disebut dengan perpuluhan yang nilainya tinggi, persembahan yang nilainya imani, karena kesukarelaan memberikan persembahan dan perpuluhan. Caranya bagaimana? Pendekatannya bagaimana? Inilah yang mau kita bahas pada saat ini. Begitu kita ada majelis dan kemudian di situ ada pastoral dan pertemuan ketua-ketua. Di dalam pertemuan ketua-ketua itu dengan pastoral itu, ketiga masalah yang tadi yang sangat privacy dengan pribadi itu, disitulah dibahas itu secara rahasia. Misalnya, katakanlah si A yang selama ini rajin memberikan perpuluhan dan persembahan, tetapi 3 bulan terakhir mereka tidak memberikan apa-apa lagi. Mungkin mereka tidak lagi seperti biasanya memberikan persembahan terpadu. Kalau dikatakan persembahan atau perpuluhan terpadu, itu adalah di mana secara tertulis diberikan persembahannya, perpuluhannya, dan yang lain-lain. Nah, kalau di setiap anggota itu setelah diperiksa oleh ketua atau pastor, lalu mereka mengetahui di antara anggota itu siapa di antara mereka yang kelihatannya masalah memberikan persembahan dan perpuluhan. Setelah diteliti dan dilihat katakanlah ada beberapa keluarga, lalu mereka akan membuat schedule untuk melawat mereka
Setelah mereka dilawat, mereka akan berbicara secara pribadi dan privacy. Jadi contohnya seperti ini. Terima kasih keluarga A sudah menerima kami melawat di sini. Kami melihat Pak, mungkin Bapak dan keluarga ini ada masalah keuangan. Mungkin Bapak tidak kerja, mungkin Bapak mungkin nggak ada income. Yang selama ini Bapak dan Ibu keluarga ini setia memberikan perpuluhan. Kami datang juga melawat untuk berdoa untuk keluarga, kira-kira apa mau kita buat. Mungkin mereka bercerita bahwa mereka sudah tidak bekerja selama 2 bulan. Mungkin mereka akan berkata bahwa mereka ada masalah mengenai biaya mereka di rumah. Mereka akan diusir dari rumah itu kalau rumah itu nggak di-pay monthly mereka. Dan itu nanti akan bisa didiskusikan secara privasi dengan keluarga itu. Dan kalau keluarga itu misalnya sudah melihat bahwa kuasa Tuhan sudah berlaku pada mereka, akhirnya mereka setia memberikan perpuluhan, atau akhirnya mereka mendapat pekerjaan yang baru, sehingga mereka mendapatkan suatu semangat iman, kepercayaan mereka kepada Tuhan oleh karena perlawatan pendeta itu. Itulah saya pikir cara pendekatan yang tepat untuk mengencourage ya anggota itu untuk memberikan perpuluhan dan persembahan. Tetapi kalau pendekatan yang lain, misalnya datang kita ke rumah orang itu atau bertemu dengan orang itu, maaf ya Bapak dan Ibu, Bapak nggak diberikan nggak layak mendapat tugas dari gereja sebagai anggota majelis karena Bapak dan Ibu tidak setia memberikan perpuluhan. Selama 12 bulan atau 1 tahun Bapak hanya memberikan 11 bulan. Jadi Bapak nggak setia memberikan perpuluhan dan Bapak tidak layak menjadi anggota majelis. Saudaraku, kalau pendekatan seperti itu kita buat kepada anggota, pertanyaannya adalah apakah anggota itu nanti akan bisa lebih setia memberikan perpuluhan, atau anggota itu akan jauh dari Tuhan. Itulah sebenarnya yang menjadi persoalan di setiap gereja pada umumnya. Mudah-mudahan ini ada masukan dan diskusi ini. Kalau bisa video ini juga di-share dengan teman-teman kita supaya kita saling memberikan masukan. Mungkin juga ada cara pendekatan yang lain yang lebih membuat orang itu bersemangat memberikan perpuluhan dan persembahan oleh karena pertama-tama orang itu imannya sudah dikuatkan. Iman orang itu dikuatkan. Jadi segala sesuatu program yang dibuat dari gereja adalah membawa setiap orang itu lebih dekat kepada Tuhan.